modal usaha. Kalau saya dulu biasanya gitu ya, modal usaha gitu ya. Oke, sambil tatap layarnya guys, kalian tuh di sini ngapain aja ya? Sambil tatap layarnya guys. Iya, saya sebenarnya nggak peduli ya di sini kalian suka atau tidak suka live streaming saya gitu. Cuman kalau kalian bantu tabnya berarti kalian membantu saya untuk menyebarkan kebaikan live streaming ini gitu guys. Oke guys, thank you very much. Model would. Nah, jadi models itu sebenarnya adalah kata kerja bantu ya. Jadi kata kerja itu ada dua macam. Ada kata kerja asli, ada kata kerja bantu. Kata kerja asli itu kayak run, eat, ya kan, yang menunjukkan aktivitas. Oke, apalagi coba yang menunjukkan aktivitas. Menulis? Apa menulis? Coba, yang tahu kata kerja asli apa aja? Coba. Contohnya run, eat, terus? Nah, write, run, cook, read, delta, langsung delta, activity. Oke, jadi kata kerja asli adalah kata kerja yang menunjukkan aktivitas. Nah, kemudian kata kerja bantu itu kayak is, ya. Jadi itu sebenarnya dia membantu membantu kata kerja, kayak misalnya is reading. Nah, is-nya ini dia kata kerja bantu. Kata kerja bantu dalam bahasa Inggris ada 4. Ada 4 ya, ada to be, salah satunya adalah models gitu ya. Dan kalau models itu bentuknya adalah ya kayak di sini ada could ya. Mungkin ada lagi yang tahu? Nah, kalau model kalian kurang familiar, kalau will pasti tahu ya nggak? Will, can, may, must. Wah, kalau itu sih aku tahu, Kak. Ya, betul sekali. Will, would, should, might, betul, odong-odong betul ya. Semuanya pada udah mengenali kalau will, can, may, dan sebagainya. Ini namanya models ya, guys. Dan models itu punya perlakuan khusus ya. Ini perhatikan banget ya teman-teman ya. Jadi setelahnya model, wajib bentuk kata kerja apa? Boleh nggak ini saya kasih verb ing? Misalnya, I will going, boleh nggak? I will going, boleh nggak? Atau she will goes, boleh nggak? Nggak oleh, nggak oleh, nggak boleh ya. Jadi kata kerjanya harus bentuk apa? Harus kata kerja bentuk dasar, oke? Nah, harus kata kerja bentuk dasar, ya. Jadi model verb dasar. Jadi misalnya she will go. Coba bayangkan, she will go, bukan she will goes. Oh kan she Kak, jadi she pakai goes. Enggak, kan dia sudah dengan will dulu gitu ya. Jadi ini ya, dia terpengaruh sama model, makanya ini harus bentuk dasar atau basic verb. Oke, good. Nah, kemudian di sini, kenapa kok jadi ada 3? Ada could have asked. Apa ini? Model itu ada namanya model present ya. Ada yang model past, ada model perfect. Model apa? Model present, ada model past, ada yang model perfect ya. Nah, kayak gitu. Kalau model present itu bentuknya kayak will, can, may gitu ya. Kalau past berarti yang apa? Kalau ini contohnya ya will deh. Ini contohnya will. Kalau will model pastnya apa? Yuki bilang would, might, would, could, betul, would. Ya, jadi will model pastnya adalah bentuk would. Nah, ini kalian harus ingat ya, harus ingat. Kemudian di sini ada yang namanya model perfect. Nah, kemarin kita udah belajar bahwa perfect itu pasti ada have ditambah verb 3, ya nggak? Nah, jadi kalau di sini, kalau would itu adalah bentuk pastnya, kalau model perfect berarti apa? Kita pakai tinta yang lain biar beda ya. Nah, kalau model perfect itu kayak
Would have verb 3. Nah, would have verb 3. Ini namanya model perfect. Di sini ada bentuk perfectnya, kemudian di sini ada would-nya. Oke, ya. Jadi di sini kalian mengenali could have asked, ini termasuk model perfect ya. Ini adalah model perfect. Apa maksudnya model perfect itu? Nah, model itu punya arti sendiri-sendiri ya guys ya. Nah, kalau di sini adalah I could have asked my brother to leave the table. Nah, kalau model perfect itu semuanya itu artinya lampau, ya, artinya lampau. Jadi ini happen in the past, makanya tadi saya tanyakan, ini kejadiannya past atau present gitu ya nih ya. Jadi ini happen in the past. Kemudian artinya apa coba? I could have asked. Nah, itu dia. Could have asked. Artinya adalah ada kesempatan di waktu lampau, tapi saya tidak gunakan. Jadi ini sebenarnya could have asked artinya adalah there was past opportunity. Di sini ada past opportunity, tapi tidak digunakan. Apa itu opportunity? Taunya opor ya. Taunya opor ayam. Opportunity. Iya. Ada kesempatan di waktu lampau, tapi tidak digunakan. Itu namanya opportunity. Kesempatan. Past opportunity, tapi tidak digunakan ya. Oke, kita ganti. Kita kasih missed ya. Missed past opportunity. Oke, missed the opportunity. Miss kalau could have been asking, bisa nggak? Could have been asking bisa, cuman kan artinya jadi beda gitu. Kalau di sini could have asked, jadi maksudnya dia ada kesempatan sebenarnya di waktu lampau, tapi tidak digunakan sama dia. I could have asked my brother to leave the table. From this sentence, we may conclude that apa? Silakan, jawabannya apa guys? Saya kasih waktu ya, karena udah dijelasin tadi ya. 30 detik aja cukup kayaknya ya, 30 detik silakan dari tadi, kok dari tadi, ntar. Jadi sekarang, silakan. Jadi jawaban kalian apa? I didn't leave the table, and I lifted the table with the help of my brother. I asked my brother to lift the table. I lifted the table myself. Kemudian I would ask my brother to lift the table. Which one do you think is the correct answer? Ayo. Ini memang agak ribet ya buat teman-teman yang merasa ini pertanyaan kok ribet amat. Iya, ini adalah soal tes. Soal tes asli. Ya, untuk masuk universitas negeri. So, the answer, karena di sini ya, missed past opportunity. Jadi ada kesempatan di waktu lampau tapi tidak digunakan. Aku bisa aja minta tolong kakakku untuk ngangkatin meja gitu kan ya. Tapi tidak digunakan. Kalau I didn't leave the table, kalau di sini tidak tergambar ya. Jadi kalau I left the table with the help ini pasti salah. Yang B salah. I asked my brother ini pun juga salah. I would ask my brother to leave the table. Enggak. Jadi jawabannya itu yang D ya. I lifted the table myself gitu. Miss D gak pakai preposisi by? Enggak. Ngapain pakai by? By myself, nggak usah. Then number 2, I need more data about the topic. Rawina might be able to help you. The underline sentence means, wah ini di underline-nya harus dilihat dengan mata batin. Coba tutup mata dulu kalian. I need more data about the topic. Rawina might be able to help you. Oke, silakan buka mata kalian.
Nah, tuh kan udah ada. So, what's this? Might be able to help you. Coba, kalian bisa nerka nggak? Ini terjadinya present atau past? Siapa yang masih bingung? Ayo, jawab dulu pertanyaan saya. Kalian udah bisa membedakan nggak? Ini kejadiannya present atau past? Ada yang bilang past, ada yang bilang present. Ayo, apa? Tak kasih clue ya. Di sini, I need more data. Need itu verb berapa? 1 dong pasti ya. Berarti present atau past kalau kayak gini. Rawina might be able to help you. Do I wrong? I don't know. Present, yeah. Okay, this dialogue happens at the moment of speaking. Ya, ini present time ya. Ini adalah present, kejadiannya present, sehingga tuh jawabannya present semua. Oh enggak ya. Nah ini salah ya. Tuh kan was ya, lampau. Kemudian di sini ada will, di sini ada will, boleh enggak? Rawina might be able to help you. Nah, kuncinya adalah pada might. Ada yang tahu nggak artinya might itu apa? Ini masuk apa? Ini masuk apa in this apa? Nggak ngerti aku. Might. What is the meaning of might? Mungkin. Mungkin. Nah, gitu ya. Mungkin ya, mungkin Rawina mungkin bisa bantu kamu gitu. Jadi mana yang artinya sama dengan yang ini? Might be able to help you. Oke, come on. 30 detik ya. Dari sekarang. Karena kita tadi udah bahas ya. Jadi menurut kalian jawabannya apa? Ya. Di sini buat kalian yang merasa kok nggak cepet dikasih jawabannya sih. Nah, karena di sini kebanyakan rata-rata rata-rata teman-teman tuh pada pingin tahu ya kenapa dan bagaimana cara ngejawabnya gitu. Jadi buat teman-teman yang sudah paham, mohon bersabar ya guys. Kalian jawab aja dulu. Dan sambil tap-tap layarnya. Oke, what's your answer? Betul. Ini rata-rata pada jawab perhaps, artinya mungkin. Sama dengan might be. Good job guys. Next, number 3. Nah, buat teman-teman yang udah hadir di sini, jangan lupa nih tap-tap layarnya yang sampai banyak. Dan kalau bisa kalian sampai selesai ya. Kalau bisa kalian sampai selesai karena kita bakalan bagi link soal ngerjain ini gitu. Kalian mau ngerjain sendiri? Boleh. Saya sudah siapkan G-form-nya gitu. Seperti biasanya, saya kasih hadiah buat kalian yang sudah rajin dan berusaha keras untuk memperhatikan. Saya kasih kalian link soal 30 soal tentang models, tapi saya bagi di akhir session gitu ya. Biasanya kalau kita kasih 5.000 like, kemudian saya kasih gitu. Setelah saya membagi terus pada hilang gitu audiensnya. Gitu. Saya nggak tahu pada kemana, entah langsung mengerjakan atau kayak gimana ya. Jadi nanti saya bagi di akhir sesi ya, jadi mohon bersabar. Nomor 3, it is possible that there will be another rise in the price of petrol soon. We can also say there another rise in the price of petrol soon. Bravo. Ada yang bilang B, ada yang bilang A. Kak Billy. Bingung saya jadinya. B, oke. Ada yang bilang C. Oke. Nah, ini kayak gimana coba? Kalian mau langsung jawab dulu atau dibahas kayak gimana? Kalau tadi kan kita coba untuk membahas dulu, baru kalian tentukan jawabannya. Kalian mau salah-salahan dulu atau dikasih panduan jawab dan bahas? Bahas langsung. Ya, oke. Maunya kalian jawab dulu apa langsung dibahas? Salah benar dulu. Oke. Kita hempas-hempas dulu ya. It is possible that there will be another rise.
There will be, berarti in the future, ya. In the future. Kemudian, we can also say, there another rise petrol soon. There will be, akan ada. It is possible. Oh, nih, hati-hati ya dengan possible ya. Kayak gini tuh harus diperhatikan. So, what's this? Ada must be, ada maybe, ada should be, ada has to be, ada had better. Oh iya, ini tuh sebenarnya model punya arti sendiri-sendiri ya. Dari tadi kita belum. Nah, kebetulan soal ini adalah membahas arti. Tapi kalau saya kasih artinya, pasti kalian langsung tahu jawabannya apa. Had better ini dulu ya. Yang artinya sama adalah C dengan E. Ini pasti bisa dihempas. Should be, sebaiknya. Kadang juga sebuah kesimpulan, pasti kadang bisa diartikan begitu. Tapi ini biasanya dia merupakan saran ya, sebaiknya. Ini sama dengan E ya. Had better ini bentuknya aja had gitu ya, tapi dia ini maksudnya present ya. Jadi ini sebaiknya, ini juga merupakan saran ya. Jadi C dengan E ini nggak bisa dipilih, oke? Terus yang mana coba? Loh, kenapa nggak bisa dipilih? Satu, karena jawabannya 2, ya toh. Terus yang kedua, di sini ada possible, yang artinya mungkin. Jadi silakan pilih, must, may, atau has to. Oke, guys, apa jawabannya? 30 detik ya, silakan. 30 detik buat teman-teman yang baru bergabung di sini. Iya, seperti biasanya tap layar dulu lalu ikut jawab gitu ya. Nah, salam kenal buat kalian, jangan lupa follow dulu sayanya. Kita live streaming dari jam 10 ya. Biar kalian biasa nggak terlambat lagi dari jam 10. Dan ini bakal ada rekamannya di-upload di YouTube saya yaitu KMT. Ini aplikasi merah. Oke, habis waktunya. Jadi jawabannya apa? Kalau must dengan has to artinya kurang lebih 11-12 ya. Maksudnya di sini tuh artinya harus, sedangkan has to juga artinya harus gitu. Jadi jawabannya adalah B. May itu sama seperti might ya, artinya mungkin. Ya, miss my sahur today. Wah, kesiangan ya bangunnya ya. Oke. Mudah-mudahan tetap bisa berpuasa ya, tetap kuat ya. Walaupun miss sahur. Nah, nanti jangan kemalaman tidurnya. Number 4. My teacher is usually late for class. Apa bedanya might dengan may? Might dengan may. Kalau mungkin sama ya. Gitu. Oke, what's number 4? Ini apa jawabannya number 4? My teacher is usually late for class, but he has been on time this week. The headmaster, nah, kejadian dia diberi advice. Si guru suka terlambat ya. Gurunya tuh suka terlambat. Terus dia bilang, he has been on time this week. Jadi seminggu ini dia itu sudah on time. Sampai kapan? Sampai sekarang. Tapi dulunya tuh di sini dia sukanya terlambat gitu ya. Di sini tuh late gitu. Kemudian di sini tidak late ya. Di sini tidak late. Nah, berarti ini kan pasti ada perubahan gitu ya. Dan perubahannya pasti di waktu lampau gitu ya. Pasti in the past. Maka hempas-hempas jawaban yang present kayak ini A, salah. Kemudian might give, salah, ya kan? Nah, yang mana coba? Ought to have given, would have given, atau must have given. What's your answer? Come on. 30 detik dari sekarang.
Nantinya bakal saya kasih tahu artinya ya, tapi biar salah dulu kalian, biar bingung dulu gitu. Silakan jawab seikhlasnya kalian. Ought to have given sama would have given atau must have given. What's your answer? Sepiring jawabannya B. Ini baru lihat nih ya sepiring ya. Kak Billy Bilal juga baru lihat nih ya. Salam kenal ya. Kayak si Hana jawabannya C. Ya super thank you buat gift-nya. Ya, jadi di sini kita hapus dulu ini ya. Ini adalah gambar untuk membantu kita untuk memahami waktu ya. Has tuh artinya harus ya toh. Ini artinya harus. Kalau ought to have given artinya adalah seharusnya. Seharusnya dulu tuh begini tetapi enggak. Nah, ought to have given sama dengan should have given. Ini sama dengan should have given. Jadi ada sesuatu yang harusnya dilakukan di waktu lampau, tapi tidak dilakukan dan saya regret gitu. Saya menyesalinya. Kenapa hal itu tidak dilakukan? Nah, kalau di sini cocok nggak? Kemudian would have given artinya adalah akan. Ini biasanya untuk conditional sentence ya. Kalau di sini kan bukan conditional, maka kita hempas ya. Kalau must have given artinya pasti. Jadi ini merupakan past inference. Kita membuat sebuah kesimpulan dari kejadian yang lampau gitu. Jadi past inference. Jadi inference dari kejadian masa lampau. Pasti Pak Kepala Sekolah sudah memberinya nasihat. So, jawabannya mana? Ya, ini pada jawab E ya akhirnya. Setuju jawabannya E, B apa E? Ya, kan tinggal B sama E. Oke guys, what's this? Nanti pada jawab 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya bukan B. Jawabannya adalah E ya. That's very good. Kadang-kadang kenapa jawabnya E, jawab B ya. Jawabannya yang E. Next, number 5. Oke. Apakah kita bisa lebih cepat teman-teman? Karena kita ada 30 soal dan kita bakal bagi link soal ini. Siapa yang mau coba? Perlu nggak sih kita ini? Ini karena saya coba-coba ya. Kalian mau apa enggak? Kan kemarin kan kita bagi link praktis tes 1 ya, TOEFL preparation. Nah, tapi kalau ini kita bagi soal models, menurut kalian perlu nggak? Worth it nggak sih? Berapa orang yang mau? Kalau banyak yang mau, banyak yang ngerjain ya, bakal saya lanjutkan memberikan soal-soal kayak gini. Tapi kalau nggak ada yang ngerjain, nggak ada yang peduli, ya sudah nggak saya lanjutkan. Oke, what's this? Number 5. Berapa orang? 1, 2, 3. 3 doang dari 50 orang. Ya, sudah. Nomor 5 sekarang apa? We could have eaten the ice cream. Mau dong Kak Flower? Mau. Oke, nanti kita bakal bagi ya. Dan apakah masih ada yang belum dapat link soal tes TOEFL preparation? Nanti kita bisa bagi sekalian ya. Oke. Nomor 5 dulu. We could have eaten the ice cream yesterday. Tadi kita sudah bahas ya. Could have verb 3 tadi artinya apa? Ada yang masih ingat could have verb 3 tadi artinya apa? Lebih cepat katanya ya. Kalau lebih cepat coba. Kalian masih ingat nggak? Could have eaten. Ini pasti lampau ya. Pas apa coba? Seharusnya enggak. Bukan, ini bukan seharusnya. Bukan kemungkinan. Model perfect, betul. Ini model perfect, tapi artinya apa? Ada yang tahu? Bisa saja, bisa aja makan. Tapi dilakukan nggak? Jadi ada past opportunity, opportunity.
ada kesempatan di masa lampau tapi tidak dilakukan. Jadi missed ya, missed the opportunity. Dan saya agak menyayangkan hal itu. Jadi bisa aja, we could have eaten the ice cream yesterday. Kita bisa aja kemarin makan es krimnya gitu kan. Jadi di sini artinya apa? Silakan jawab ya. Kayaknya bisa nih 30 detik. Could have opportunity tidak masukkan sama. Iya betul banget Kak Anu. Oke. Oke, banyak yang menjawab A. Oke, nggak apa-apa. Yang masih belum paham nggak apa-apa, jawab seikhlas kalian ya guys ya. He should eat the ice cream. Ada yang would. Nah, coba had to. Oke, what's your answer guys? Apa Kak Satria kok ketawa? Kan benar saya bilang. Jawablah seikhlas kalian. Ini mulai terserang ngantuk ya guys ya. Makanya ngomongnya kayak diseret-seret begitu. Oke guys. Jadi di sini ada missed opportunity. Jadi dimakan nggak es krimnya? Ini artinya ya. Jadi bukannya dia mengharapkan sesuatu yang lain, enggak. Ini cuma mengartikan doang ya. Kalau missed opportunity ini artinya dimakan nggak sih es krimnya? Kalau have eaten the ice cream ini berarti es krimnya udah dimakan. Nah, ya jadi yang tepat adalah A. We didn't eat the ice cream. Kalau should eat artinya seharusnya, sebaiknya, dan ini bukan masa lampau ya, ini present ya, jadi salah ya. Should eat artinya apa? Sebaiknya, oke, sebaiknya. Jadi merupakan saran. Kalau would itu biasanya untuk conditional ya, teman-teman ya. Oke, kalau have to berarti harus. Kalian catat sendiri ya, saya nggak nyatet ya. Oke, nomor 5. Ya Kak bilang salah ya, nggak apa-apa, kan namanya juga seikhlasnya. Jadi kalau salah itu ikhlasin aja gitu loh. Having been engaged for 2 years. Ayo, ada yang tahu nggak artinya engage ini apa? Anyone knows? What is the meaning of engage? Tunangan, bukan nikah, ini baru tunangan ya. Tunangan tuh belum nikah, tapi mereka udah janjian mau nikah gitu. Bertunangan betul. Having been engaged for 2 years, Harry, before he went abroad to continue his study last year, ada might get married, must be getting married, would rather get married, should have got married, ada would get married. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung di sini, welcome everyone. Selamat datang, salam kenal. Dan yang belum dapat link soal TOEFL preparation siapa? Silakan tap-tapnya sampai 5.000 nanti saya bagi soal ini apa namanya barcode soal TOEFL preparation. Dan pastikan kalian sampai akhir karena kita bakal bagi soal ini ya di Google Form juga. Yang ini pasti semuanya belum pada dapat karena baru kita buat ya. Kita baru saya buat ya. Sama siapa coba saya? Oke. Jadi silakan aja tatap layarnya kalau ini ya bantuin untuk mencapai sebanyak-banyaknya. Nanti setiap kelipatan 5.000 kita kasih hadiah buat teman-teman yang ada di sini. So, thank you banget. Having been artinya apa? Having been engaged. Jangan dipotong ya. Ini tuh satu kesatuan. Having been engaged for 2 years. Setelah bertunangan selama 2 tahun, Harry sebelum Harry menikah sebelum dia pergi ke luar negeri melanjutkan studinya last year. Nah, karena di sini dia bilang last year, kemudian udah tunangan ya kayak gitu, berarti ini happen in the past ya. Kalau in the past berarti yang present mana? Nah, ini must be getting married. Nah, ini salah ya, karena dia present. Might get married ini juga present ya. Nih, ini tricky banget ya. Might itu memang lampau, tapi di sini artinya adalah mungkin.
So, jawabannya mana? C, D, atau yang E? Oke, jawab seikhlas kalian 30 detik dari sekarang, guys. 30 detik aja, nggak usah lama-lama, karena sudah dibahas sedikit. Dan kalau kalian mencatat artinya, pasti kalian itu bisa menjawab dengan benar. Tapi kalau kalian cuma awangan doang, ya, itu apa ya tadi ya? Pasti bakalan bingung. Jadi, siapkan catatan kalian. Kalau bisa sih kertas ya, kertas buku gitu. Jangan tulis di HP karena kalian melihatnya dari sini. Kecuali kalian pakai dua device, nggak apa-apa. Oke, jadi would rather get married artinya adalah, nih would rather belum dibahas ya. Would rather artinya apa? Lebih milih, lebih suka. Ya, ini artinya lebih suka, lebih memilih, would rather. Ini present. Oh ya, ini aturan tadi udah hempas dari awal ya. Kemudian should have got married. Would get married. Nah, would get married itu biasanya untuk conditional ya. Jadi jawabannya D untuk yang ini ya. Should have got married. Apa artinya? Seharusnya. Seharusnya itu seperti ini ya. Seharusnya itu idealnya tuh kayak begini. Tapi nggak dilakukan, jadi kita ada regret ya. Tahu regret? Regret itu adalah penyesalan ya guys. Oke, regret itu adalah penyesalan. So, jawabannya yang D. Oke, next, number 7. What's number 7? Mereka seharusnya udah nikah 2 tahun yang lalu, gitu. Jadi malah ketunda. Nah, sekarang number 7. They should have got out of their house when the fire. Nah, di sini muncul lagi ya have got. Tadi siapa yang mencatat pasti ingat ya. Yang tadi nyatet pasti ingat. Coba dilihat aja catatan kalian ya. Should have got out. Oke. Should have got out of their house when the fire was spreading. Di sini kejadiannya present atau lampau coba. Sudah bisa nggak kalian menganalisa ini terjadi masa sekarang atau in the past? Past, kata Kak Yuki. Ya, Yuki doang yang jawab, Kak Erni. Yang lain mana coba? Yang bingung siapa? Dari tadi lihatnya cuman orang-orang itu saja yang menjawab. Oke, nggak apa-apa. Tapi yang jelas kalian udah tahu ya, kalau should have verb 3 itu happen in the past. Apalagi di sini ada was, nih kepalanya kata kerja ya, dilihatnya. Kemudian should have verb 3 tadi artinya apa guys? Should have verb 3 ini kayaknya kita bisa scroll atas ini. Tuh, ya kan? Seharusnya ya, seharusnya mereka bisa. Mereka seharusnya keluar dari rumah itu waktu itu ketika the fire menyebar di ini ya, lingkungan rumah mereka. Nah, jadi pada kenyataannya mereka keluar nggak akhirnya? Mereka bisa keluar nggak dari rumah itu? Tidak, no, iya, betul ya. Mereka nggak bisa keluar berarti yang sesuai adalah they got trapped in the fire ya. Jadi mereka itu terperangkap di dalam api gitu, kasihan ya. Oke, next, number 8 ya. He with his friend because his eyes are swollen. Swollen itu bengkak. And his nose is bleeding. Bleeding, berdarah gitu ya. Hidungnya berdarah. Nah, di sini his eyes are swollen. Hati-hati di sini ya. Di sini are swollen, bengkaknya sekarang, tapi di sini ada kejadian berkelahi. Ya. Menurut kalian berkelahinya di lampau atau sekarang? Gue benar, alhamdulillah. Ya, kalau benar alhamdulillah. In the past ya. Berkelahinya in the past pasti. Good. Ya, berkelahinya in the past. Jadi, ini jawabannya nggak ada yang, ini have to. Have to juga lampau ya. Oke, semuanya lampau.
Di sini ada yang bisa dihempas nggak? Yang artinya sama apa coba? Di sini ada. Tadi kita sudah sempat menuliskan ya. Ada dua yang sama nih. Ada dua yang sama ini jawabannya bisa dihempasin. Kira-kira yang mana coba bantu saya? A dan B sama. Salah. Bukan itu. Bukan A dan B yang sama. Yang artinya sama coba. Yuk, A, B, C, D, E menurut kalian yang artinya sama mana aja? A dan F, A, F yang mana F? Enggak ada F di sini. A sama A dan C, A dan D enggak, A dan D enggak, B dan D enggak, A dan yang artinya sama 1, 2, 3. Auto have sama C ini tidak boleh dipakai ya. Ada aja salah. Jadi silakan pilih B atau D atau yang E menurut kalian. Had to artinya apa? Had to. Masih ingat nggak? Must have verb 3 tadi apa artinya? Kayaknya tadi udah sempat bahas ya. Would have verb 3 apa? Nah, itu dia. Jadi kalau kalian mencatat, pasti kalian nggak bingung. Oke. Karena ini soalnya berulang ya. Karena ini soalnya berulang, jadi akan bermanfaat kalau kalian sambil mencatat. Biar sekalian mengingat-ingat. Oke? 20 detik yuk, silakan yang belum menjawab. Yang tadi mungkin jawabannya A atau jawabannya C, geser guys. Artinya apa ya? 7. Mengantuk sekali saya. What's this? 1, habis. Jadi, kalau di sini should have verb 3 sama ought to have verb 3 artinya seharusnya ya, sama ya dua-duanya ya. Kemudian had to artinya harus. Ada keharusan di waktu lampau gitu ya, harus. Kemudian would have verb 3 ini biasanya untuk conditional. Ini untuk conditional sentence, kemudian jawabannya pasti yang nih. Oke, siapa yang benar? Ayo, yang benar siapa? Luar biasa, benar. Oke, lanjut ya. This one, number 9. Oke, this is number 9. Buat teman-teman yang udah di sini, yang belum dapat practice test 1, ini link barcode, siapa? Tap-tapin ya. Tap-tap layar guys sampai 5.000 kita bakal bagi link soal TOEFL preparation. Ada 40 soal. Ada dua link ya, jadi 20-an. By the way ini soal SNBT bukan SNBT Adek. SNBT itu kalau literasi semuanya reading ya, reading namanya literasi. Nomor 9. They have lost all their possessions in the fire. Titik koma. They a hard time now. Hard now berarti present ya. Present berarti di sini ada yang ngacau enggak? Oke, apa nih? Oh, ini mengacau nih, used to have ya. Ini lampau ya. Used to have tuh dulu biasanya gitu ya. Ini kebiasaan lampau. Past habit ya. Jadi salah untuk yang D. Kemudian ada must be having. Kebanyakan jawab must be having. May tadi artinya mungkin. Must artinya harus, tapi juga bisa pasti, merupakan sebuah kesimpulan ya. Kalau ought to sebaiknya ya, sama dengan should, verb dasar. Kemudian are to have ini harus juga. Jadi jawabannya yang B. Oke, seperti itu ya guys. Nah, buat teman-teman yang udah hadir di sini, guys, kita nanti di akhir live streaming kita bakal bagi barcode untuk soal ini ya di Gform. Jadi stay tune aja di sini dan siapkan cemilan kalian, buku tulis kalian. Kita bahas sampai nomor 30 sini. Oke, dan kalau ini nyampe 5.000, oh iya nih kayaknya 5.000. Sambil kalian menjawab nomor ini, saya mau bagi link soal apa? Ini banyak banget barcode ya, diantaranya adalah barcode QRIS ya. Jangan sampai barcode QRIS-nya kena kalian guys. Jadi kalian disuruh bayar. Mana ya barcode saya ya?
Ini deh kayaknya. QRIS. Nah, ini dia. Ini B, ini yang A. Oke, kita bakalan bagi link TOEFL preparation A dan B. Oke, siap-siap. Di screenshot ya, jangan di scan. Kalau di scan kalian nanti bakal keluar dari live streaming ini. Oke, 1, 2, 3. Ngerjainnya besok aja karena di sini ada 40 soal. Oke, 1, 2, 3. Ya. Kemudian ini berikutnya adalah soal yang part B. Part B ini error recognition. Semua ada pembahasannya. Oke? 1, 2, 3. Cekroik. Nah, kita lanjutkan lagi. Dan yang mau soal ini, stay tune aja. Kita bakalan bagi di akhir live streaming nanti kalau udah selesai. Nomor 10. The doctor promised to come at 7 a.m. but he isn't here yet. Nah, sama-sama Kak newspaper. He some patients. Ada ought to still to have, ada might still have, ada is still to have. Nah, ini pasti hempas. Kayak gini, is still to have. Nggak ada ya, kayak gini ya. Would still have, ini nggak ada. Ada must still have had. Ya, jawabannya yang mana coba kalian? Silakan. A, B, atau yang E. Oke guys, silakan jawab. Saya kasih waktu 30 detik ya, 30 detik. Jadi kalau tes itu idealnya adalah 37 detik. Jadi ini kalian ngerjain 30 detik aja. Yo, silakan. Yang mana? Yang mana jawabannya, guys? Siapa yang sudah mengantuk di sini, guys? Oke. Kalau kalian mengantuk berarti kalian sudah normal ya, guys. Nah, ini jawabannya apa menurut kalian? Sudah dapat? Oke, jadi jawabannya adalah jeng jeng jeng. Ya, jawabannya yang E. Ya, bingung kan kalian? Karena ini adalah soal asli. Ini soal asli dari ujian PTN. Ujian masuk PTN. Hore, cuma gue yang benar. Iya kah? Promised. Ya, dokternya berjanji bakalan datang jam 7 pagi, tapi sampai sekarang pun belum ada. Jadi merujuknya kan pada waktu lampau gitu ya. Kenapa jam 7 itu dia dia nggak datang? Dia pasti masih. Nah, ini adalah past inference ya. Ini adalah kesimpulan dari kejadian yang lampau, oke? Oke guys, thank you very much. Ada kejebak ya. Ya, emang begitulah soal asli ya. Now, number 11. The whole kitchen was still very dirty. She forgotten to clean it. Ada should have forgotten, would have forgotten, might have forgotten, ada must be forgotten, ada could be forgotten. What's your answer for number 11? Oke. Kejadiannya lampu apa sekarang? Present atau past? Siapa yang masih bingung? Jawab pertanyaan saya dulu. The whole kitchen was very dirty. Masih ini. Lampau. In the past. Pastinya ya kan? In the past. Kalau past berarti kita nggak bisa pakai yang ini ya. Yang D. Jadi jawabannya yang
Oke, 30 detik ya, 30 detik. Yuk. Dua 20 detik, cepat sekali waktu dia berlalu ya. 3 detik, 2, 1, dan habis. Oke guys. Kayaknya tadi nggak sampai 30 detik ya, cuma 15 detik ya. Ya nggak apa-apa lah. Jawabannya C ya. Gitu. Be to future. Bukan begitu cara menerkannya, bukan begitu. B itu bentuk dasar gitu. Jadi dia membantu ini. Oke, nomor 11 itu ya. Sekarang nomor 12, silakan. He asked me whether my car to go to the party. Ada can borrow, might borrow, ought to borrow, may borrow, would borrow. Which one do you think is the correct answer? Buat teman-teman yang hadir di sini, welcome guys. Selamat datang semuanya guys. Bisa nggak kalian ngerjain ini guys? Kita nanti bakal bagi-bagi link soal, jadi stay tune aja di sini ya guys. Bagi-bagi soal TOEFL preparation. Saya yakin kalian belum pada ini yang baru tahu live streaming ini pasti belum pada ngerjain ya. Jadi stay tune aja, tap-tap layarnya sampai kelipatan 10.000, kelipatan 5.000 nanti saya bagi linknya. Dan di akhir live streaming kita bakal bagi soal ini ke kalian, tapi bukan dalam bentuk PDF, dalam bentuk link Gform. Jadi kalian langsung ngerjain aja. Oke, he asked me whether, gitu kan, whether ini lampau pasti ya, in the past. Ini pastinya juga past. Menulis di pentap itu licin ya, tidak seperti menulis di buku ya guys. Kalau ini enak nggak? Oh iya, ini karena dia ada covernya ya, ada pentap cover, jadinya dia agak licin. Can borrow pasti salah. Ayo, apa ini ayo? What's this number 12? Ini tricky ya guys, ini tricky. Ini in the past. In the past pastinya. Jadi kalian hempas jawaban yang present. Kayak apa? Can borrow ini present. Ini happen in the past. Ought to ini present juga. Iya, oke. Silakan. B atau I yang E. Kok enak banget dihempas-hempas. Ya emang begitu caranya gitu kan. Makanya saya bilang gak usah lama-lama ngerjain soal. 1, 2, 3, 4, 5. Oke guys. Dan kalau kalian ini rajin untuk berlatih, saya yakin ngerjain soal grammar itu nggak usah butuh effort yang luar biasa. Nggak usah pakai ngitung kalian tuh. Ngitung apa? Kan nggak usah pakai dihitung ya kan. Sekarang nomor 13 guys. Apa Kak Billy? Oh, nangis. Orang bikin nangis kayak gini. Kenapa nggak ada could borrow? Ya karena tidak disediakan di sana. Nomor 13. Tony no longer waits for Nita to eat lunch at the cafeteria and he doesn't call her either. Jawabannya apa? Kayak Evelyn tanya begitu. Kenapa nggak ada could borrow? 1, karena yang bikin soal bukan saya. Ini soal asli. Nomor 13 jawabannya mana menurut kalian? Belum dikasih waktu ya? Oke, kita empas-empas dulu ya. Tony no longer tidak lagi nungguin Nita makan siang di cafeteria and he doesn't call her either. Nah, ini present ya. Ini kejadian present nih.
Kalau kejadian present, kita hempas yang past tense. Kayak could. Itu, ini salah. Karena kalau could, di sini artinya adalah past ability. Kemampuan yang hanya terjadi di waktu lampau. Misalnya, my grandfather could run fast when he was young. Jadi could, itu lampau. Kemudian ought to sama should. Ought to sama should artinya sama apa beda tuh? Tadi kita udah sempat bahas ya. Oke guys, what's your answer? Nah, coba. Lombok gitar bilangnya sama. Sama beda ought to dengan should? Sama ya. Artinya adalah sebaiknya. Ini merupakan saran, suggestion semua ya. Ought to dengan should. Guys, ini informasinya banyak sekali. Jadi saya sangat appreciate kalian kalau kalian tuh mencatat ya. Jadi kalau kalian dengan sadar gitu mencatat apa di sini pembahasannya ya. Ought to artinya apa, should artinya apa. Kalian pasti nantinya akhir dari live streaming ini kalian pasti dapat sesuatu. Tapi kalau kalian cuma mengawang-awang, mengingat-ingat, nah itu belum tentu kalian ingat nanti. So, jawabannya apa? C, D, dan E ya. Kecuali kalau ingatan kalian emang bagus gitu. Kalian ya terserah gimana ya. Tiap orang beda-beda sih. Tapi bakal lebih bermanfaat kalau kalian sambil mencatat. Auto bukannya sama dengan mas? Enggak dong. Dari mana auto dengan mas? Auto ini artinya adalah sebaiknya. Sama dengan should. Oke? Oke. 1, 2, 3, 4, 5. What's your answer? Has to artinya harus. Ya toh. Dan di sini sih lebih tepatnya yang may. Oke? Jadi jawabannya adalah ini. B dan C salah, has to artinya harus, jadi mungkin. Mungkin dia tidak lagi tertarik sama ceweknya itu. 14. When we got home, we found the front door open. Somebody entered the house while we were away. Oke, konteks waktunya present atau past menurut kalian? Yang baru bergabung siapa? Jangan lupa untuk follow saya dulu guys. Iya. Kita live streaming setiap hari dari jam 22 atau jam 10 ya guys. Sampai ya kira-kira 1,5 jam atau 2 jam. Kayaknya enggak ya kalau 2 jam ya. 1,5 jam, oke? Nah, ini pasti happen in the past tuh. Got, we found ya. Happen in the past. Kalau happen in the past berarti somebody masuk ke rumah ya, masuk ke rumahnya in the past juga. Mana yang present? Ini present C salah, kemudian D juga salah. Artinya apa tadi? Mohon maaf. Di sini ada should have ya. Kalau should have sama ought to have itu sama-sama lampau, tapi artinya sama dua ini ya. Jadi kita bisa membahas C dan D. Artinya adalah, siapa masih ingat? Should have verb 3 artinya apa? Ada yang masih ingat gak? Ini saya tuliskan lagi ya, buat yang belum mencatat tadi. Should have atau ought to have verb 3. Bukan sebaiknya, tapi jadi seharusnya. Jangan lupa, seharusnya ini kalau kita ngomong bahasa Indonesia, seharusnya kayak saran gitu ya. Tapi ini kalian kasih regret. Regret itu berarti ada penyesalan. Seharusnya begini tapi kok nggak dilakukan. Nah, itu membuat saya kesal, membuat saya menyesal. Ya, kayak gitu ya. Should have verb 3 sama ought to have verb 3, artinya sama. Jadi silakan yang mana could, would have verb 3 atau must have verb 3. Menurut kalian mana? Oke, gaskan guys, 30 detik ya. Ya, silakan. Yang belum dapat link live streaming ini siapa? Kita nanti bakalan bagi 3 link soal buat kalian ngerjakan di Google Form. Jadi tap layar aja sampai ke kelipatan 5.000.
Yang belum follow silakan follow. Iya Kak Ra, bantuin saya untuk ya sebanyak mungkin. If you think that my live streaming is good for you and for others, ya, yuk. Boleh tap layarnya sampai pecah layar kalian, guys. Janganlah kalau pecah. Jadi di sini ketika kita tiba di rumah, kita menemukan pintu depan itu terbuka. Seseorang pasti gitu kan ya. Karena ini merupakan inference. Apa tadi inference? Kesimpulan. Inference itu adalah kesimpulan. Dari mana kita tahu menyimpulkan ini? Ya ini ada buktinya, pintu rumah terbuka. Jadi seseorang pasti ya. Jadi di sini jawabannya adalah must have verb 3 ya, yang ini ya. Must have verb 3 itu adalah kesimpulan. Kalau should have itu tadi bukan ya. Should have verb 3 tadi artinya yang bawah. Oke, ini kita hapus. So, jawabannya yang Oke, kita masih ada soal sampai 30 ya. Jadi, stay tune di sini sambil siapin catatan kalian, kopinya. Jangan lupa tap-tap layarnya sampai sebanyak-banyaknya. Karena itu bakal membantu teman kita yang lain, guys. Kayak gitu, guys. Nomor 15, come on. Why weren't you at Yama's birthday party last night? Nah, ini berarti kejadiannya lampau. Tuh, kata kerja lampau. Last night ya, iya lampau. Happen in the past, Kak. Betul. Kalau happen in the past berarti should work. Should work. Nah, ini kan dia nanyain, semalam kamu ngapain? Must work, present atau past? Coba, boleh dihempas nggak, A? Yang dihempas apa dan apa? Di sini ada 2 yang bisa dihempas. Coba bantuin saya. Opsi manakah yang harus dihempas? Coba, hempas jawaban A, jawaban apa sama apa? Hempas apa sama apa menurut kalian? A dan C ya, must work sama should work. Betul, ini dihempas. Karena apa? Present. Must work artinya harus. Should artinya sebaiknya ya, ditulis ya biar nggak lupa ya. Karena artinya diulang-ulang dan banyak gitu. Nah, di sini ada must have worked, ada auto have worked. Di sini karena ditanya, kamu kemarin kenapa kok nggak ke birthday party-nya Yama semalam? Oh, saya lembur, kan gitu. Kalau must have verb 3 berarti apa tadi? Oke, apa? Auto have verb 3 tadi apa? Nih, sama dengan should have verb 3 ya, seharusnya ada regret. Kemudian have to artinya harus. So, what's your answer? Ya, 30 detik. 30 detik ya. Enggak, 5 detik aja ya. Enggak apa-apa, 30 detik ya dari sekarang, guys. Silakan, yang mau jawab apa seikhlasnya ya kalian tuh kalau jawab, guys. Kalian tahu kenapa kok seikhlasnya? Karena kalau salah itu ikhlasin aja, nggak usah nangis di pojokan, oke? Ngantuk hostnya, iya. 2, 1, habis. Oke, thumbs up. Thumbs up, thumbs up. Di sini pasti yang diperlukan ada makna harus ya. Harus. Saya harus kerja lembur. Oke, kalian banyak yang menjawab B ya. Jawabannya itu yang ini, E ya, have to. Gitu, iya. Ikhlas ya guys ya, ikhlas ya. Buka les online, iya masih ada waktu untuk private ya, silakan aja. Saya masih ada waktu untuk private, silakan sebelum waktu saya habis dipakai sama teman-teman yang lain langsung aja. Karena wis bisa dijawab nggak gocek tuh kan. Ya, yang mau private silakan ya. Mau dibantu untuk TOEFL boleh. Tapi kalau TOEFL saya biasanya lebih ke grammar sama readingnya. Kalau listening kalian nanti ya saya kasih latihan aja ya. Kenapa?
ya info les online DM aja. Di sini must have verb 3 tadi artinya apa, guys? Has, inference. Nah, dicatat nggak? Makanya kalian tuh tak bilang suruh catat, nggak catat ya kan? Inference itu adalah kesimpulan. Pasti kejadian itu seperti ini, kayak tadi itu ya kan, ada orang yang masuk ke rumah, pasti dia lewat pintu sini gitu. Pintunya udah kebuka gitu kan. Kalau ought to have worked artinya sama dengan ini, seharusnya, regret. Kalau had to ini past tense-nya dari must. Ya, jadi must verb dasar ini artinya harus kalau dia present. Lampaunya itu ini, in the past. Oke? Jadi nggak ada mustard atau, nah kalian ke Gojeknya ini ya pasti ya, ke Gojek ya. I'm sleepy, iya sama. Sleepy malah dikeplok. Ya ayo, tap-tap sambil tap-tap lainnya biar nggak ngantuk kalian, kita lebih cepet ya. Yuk, nomor 16 apa? Tony got an A for English. Bisa nggak ya 15 menit 15 menit untuk 15 soal, karena kita ada sampai 30 soal. Ayo. Tony got an A for English, that's great. He about it. Ini tricky banget ya. Dapat A-nya itu kemarin. Kemudian happy-nya kapan? Menurut kalian happy-nya present atau lampau? Menurut kalian happy-nya lampau atau present? Bingung ya, bingung ya, bingung ya. Ayo, ayo. Aduh. Kalau dia ini that's great. Ya, that's great. That is great. Nah ini pasti senangnya ya ke present. Ya. Siapa yang bingung? Ayo. Dibayangkan saja kondisinya. Kalian dapat A gitu kan. Kemudian wah, bagus, dia pasti seneng gitu kan. Kapan senengnya? Ya sekarang dong. Kalau kesimpulan dari waktu lampau, berarti kejadiannya tuh lampau gitu loh Kak, maksudnya begitu. Jadi jangan dicampur ya. Ya, jadi jawabannya apa? Ayo guys, gaskan. 30 detik yuk, silakan. Kita bisa hempas-hempas has to be. Nah, ini happy ya. Tak bantuin kalian. Terus ini past tense salah. Past tense salah. Jadi mana yang benar? Yuk. 13 detik yuk. Teman-teman yang baru bergabung di sini 100 orang nih. Siapa yang belum follow saya guys? Iya, follow saya dulu. Ikut live streaming saya setiap hari karena kita bakal bahas ini ya. Soal terutama untuk grammar ini dasar gitu. Oke. Kenapa past tense salah? Ya logikanya dia tuh senengnya sekarang, jadi jawabannya yang ini, must be happy. Kenapa kok senangnya cuma kemarin? Ini kan jadi fakta, jadi present sampai sekarang. Jadi fakta nggak sih? Begini nih, live-nya setiap jam berapa? Setiap jam 22, setiap jam 10 sampai kira-kira jam setengah 11. Ini bentar lagi kita selesai ya. Tapi kita menyelesaikan 15 sampai 30 ini ya. Jadi stay tune aja di sini teman-teman. Nah, udah sampai 10.000 ya. Silakan kalian ngerjain nomor 17 dan saya bakal bagi link soal dari TOEFL preparation. Jadi buat kalian yang belum dapat nih silakan kalian screenshot ya. Jangan di-scan. Kalau di-scan nanti kalian keluar dari live streaming ini. Ini yang pertama. Jadi ada 40 soal ya. Silakan 1 2 3. 1 2 3. Udah, ini yang A ya. Udah simpan.
Ini yang B. 1, 2, 3. Dan nanti di akhir live streaming ini kita bakal bagi link soal dari ini yang kita lagi bahas ini ya. Jadi kalian bisa ngerjain di Google Form. Oke, 17. Has Rina called from ya, ini bukan form ya. From. Has Rina called from London? Udahkah Rina menelpon dari London? Belum. She, kayak gini. Nah, kalau kayak gini nih harusnya dia present atau past coba? Tebak-tebak aja ya kayak gini coba. Ini link soalnya beda Miss tiap hari. Enggak. Jadi yang ini masih praktis 1. Kalau yang kemarin sudah dapat praktis 1A dan B, soalnya masih sama ya. Tapi nanti di akhir sesi, di akhir live streaming, saya mau bagi link soal yang lain. Jadi stay tune aja. Link soal models ini ya. Oke, so in the past. Oh, siapa yang mau bilang? Jangan bilang present ya. Ini terjadi waktu lampau. In the past. Ini ya. Dia ada must have done, had better do. Nah, ini present ya. Had better itu artinya sebaiknya. Sama dengan should, sama dengan ought to. Sebaiknya, merupakan saran. Kemudian might have verb 3 artinya mungkin. Ini artinya mungkin. Mungkin kejadian waktu lampau tuh kayak gini. Would rather itu dia present ya. Dia present, jadi salah. Artinya adalah lebih milih, lebih suka. So, jadi kalian bisa pilih A, C, sama yang D. Oke, yang dari tadi menyimak, sudah mencatat, pasti bisa ya. Karena sudah ada catatannya, kalian pasti bisa. 1, 2, 30 detik dong. Karena masih ada yang belum bisa ya. Gak apa-apa, jawab sebisanya kalian, seikhlas kalian guys, kalau kalian belum tahu jawabannya. Seikhlasnya kalau jawab, iya. Kalau salah itu ikhlas gitu loh maksudnya. Suraya Sagi jawabannya C. Ini benar nama-nama baru ya. Oke. Manis juga jawabannya C. Baba jawabannya C. Kalian pada jawab C. Oke, nah kalau kalian mencatat dari tadi, pasti kalian benar jawabannya. Dan ternyata jawabannya adalah jeng jeng jeng. Must have done artinya pasti waktu itu gitu ya. Jadi nggak bisa dipakai di sini, jawabannya adalah C. Jadi seharusnya ada regret. Seharusnya dia begini tapi nggak dilakukan. Oke? 18. I sent my application letter yesterday. That's too late. That's too late. You it last week. Nah, di sini juga pasti lampau. Kalau lampau, mana dong bantuin saya? Coba ketik hempas apa dan apa. Coba. Hempas apa dan apa. Karena di sini past. Hempas jawaban apa dan apa sebelum kalian pilih jawabannya. Hempas apa dan apa. Oh, kalian cuma jawab 1 A, E. A dan E. A dan E. Ya, betul. A ini present. E juga present. Taunya dia tuh model past kayak gimana? Ya, dia pakai perfect ini. Should have done, must have done. Kalau should be doing, bisa nggak? Present atau past menurut kalian? Should be doing menurut kalian present atau past? Ayo, ayo, ayo. Ada yang bilang past, ada yang bilang present. Hati-hati ya. B, saya tanya B. Saya tanya B, should be doing menurut kalian present atau past? Siapa yang masih belum bisa membedakan? Kak, bedanya apa kok kayaknya sama sih menurut aku? Gini loh, ya. Di sini ada, oke. Should-nya saya kasih kuning. Tuh, should ya. Tuh, beda nggak belakangnya? Oh, beda Kak. Yang awal dikasih be doing, ya kan?
Nah, kalau di sini pakai have dan. Tuh, beda. Ini namanya model perfect dan ini terjadi waktu lampau. Ini namanya, ini model past doang ya. Maka ini artinya di present ya. Jadi ini juga nggak boleh, B nggak boleh, A nggak boleh. Terus E juga nggak boleh, karena di sini must. Ini modelnya model present, terjadi waktu sekarang. Padahal di sini maunya adalah lampau, kayak gitu. Siapa yang masih bingung, ayo. Nggak apa-apa, kalau kalian masih bingung, mungkin barusan datang, nanti di soal berikutnya pasti bisa ya. Oke guys, silakan. 30 detik atau 5 detik aja nih. Ya, tinggal jawaban C sama D ya. Tinggal jawaban C dengan D. Ini kalau kalian menyimak dari tadi pasti tahu jawabannya. Dan benar, bakal benar. Should bukan lampau, presentnya shall. Iya, memang kayak gitu ya bahasa Inggris. Dia memang jadi model past. Tapi artinya itu present gitu. Coba. Misalnya, could you pass me the salt please? Could you, gitu kan. Kalau ini to let you, nah ini jawabannya yang C ya, jawabannya yang C. Oke, saya mau tanya sama kalian, karena tadi ada yang tanya, Kak, kayak apa tadi? Should, itu kan lampau. Ini, could you pass me the salt please? Could you pass, gitu. Ini kan could itu lampau, tapi artinya present apa enggak? Oke, present. Setuju? Disuruh apa? Memberikan garamnya kapan? Ya sekarang gitu. Could you? Jadi kayak gitulah models ya. Makanya kalian kalau masih bingung silakan buka aja buku kalian ya tentang models. So sleepy. Me too. Come on, ini masih nomor 19. Wah, ini kayaknya kita berhenti sampai nomor 20 ya. Wah, tapi ini soal kalian sampai 30 soal. Kayak ini berapa lama Mbak Julna? Berapa lama baru belajar bahasa Inggris? Tergantung kegigihan kalian ya. Kegigihan kalian. Ada yang 3 bulan bisa langsung lancar, ada yang 1 bulan langsung bisa lancar. Gitu. Nomor 19. He told me a lot about the Mexicans. He there for a long time. Aku baru hari kedua, Kak. Nah, apalagi baru hari kedua. Oke. Jadi ya harus latihan terus. Bayi itu 1 tahun, guys. Yuk, he told me a lot about Mexicans. He there for a long time. Ayo, apa nih? Kak, kalau kamu nanti you should study harder termasuk present. Itu artinya present. You should study harder. Itu berarti kamu sebaiknya gitu. He told me a lot about the Mexicans. There for a long time. Ayo, apa nih? Dia Ayo, apa ayo? 19, ayo. Oke, ini kejadiannya present apa lampau kalau kita lihat told? Kalau lihat told tuh berarti dia lampau atau present menurut kalian? Lampau, in the past. Oke, langsung aja hempas yang present. Ini present might. Oke. Kemudian should be living. Nih, nggak ada have of 3, berarti dia mengacu pada masa sekarang. Ya. Ought to have lived. Oke, ini ada 3 jawabannya. C, D, atau E. 30 detik guys, yuk cepet. What's your answer? Buat teman-teman yang baru bergabung di sini belum dapat link soal praktis tes 1 siapa? Saya punya 40 soal TOEFL preparation saya bagikan gratis buat kalian. Ada pembahasannya juga, ada penilaiannya juga. Tapin layar sampai 15.000. Kelipatan 5.000 saya bakal bagi.
Nah, dan di akhir sesi nanti kita bakal bagi link soal ini buat kalian kerjakan latihan ya. Oke, jadi di sini karena dia itu ngomong tentang Meksiko banyak banget. Jadi kesimpulan saya adalah dia pasti udah tinggal di sana selama beberapa lama. Jadi jawabannya C ya. Oke. Kalau ought to have verb 3 tadi artinya seharusnya ya, seharusnya begini tapi tidak begitu. Sama seperti should have verb 3. Next, 20. I didn't see Ellie at Rina's party yesterday. Oh, she for her class presentation on Monday. Oke. Present atau past? Ayo coba jawab bareng-bareng present atau past yang bisa langsung ketik present atau past di sini. Ini kejadiannya present atau past? Past. Past. Taunya dari itu masih ada yang bilang present. Guys, di sini adalah waktu ke Rina party. Kapan? Yesterday gitu. Jadi menyiapkan presentasi itu ya kemarin karena pada saat itu kan dia harusnya ada di party tapi enggak gitu ya. Jadi ini happen in the past dan yang present ini salah. Kemudian should prepare salah ya kan? Jadi yang lampau adalah A, C, sama E. Ayo silakan jawab 30 detik. Silakan. What's your answer for number 20? Nah, jangan lupa untuk tap-tap layarnya guys, walaupun kalian tidak menginginkan link mungkin ya. If you tap the screen, I really appreciate it guys. Kalau kalian merasa live streaming kita ini bermanfaat buat kalian, ya you can tap the screen. Thank you very much. Okay, what's this for number 20? Habis waktunya ya. Hatu artinya harus. Ought to have prepared tadi artinya seharusnya. Jadi ada regret ya. Atau penyesalan ya. Kalau could prepare ini ada past ability. Dulu bisa menyiapkan. Jadi di sini artinya adalah harus ya. Dia harus menyiapkan. Jadi harusnya kita pakai had to saja. Oke. Good. Siapa yang masih salah? Gak apa-apa, ikhlasin saja. Kan tadi menjawab seikhlas kalian, iya nggak? Sekarang nomor berikutnya yaitu 21. Adi is accepted at the University of Indonesia. Well, he very excited about it. Adi diterima. Kemudian sangat gembiranya kapan? Yuk, silakan. Oke. Sekarang ini kejadiannya present atau past dulu. Nah, kayak gitu. Kalau kalian bingung ngerjain kayak gini, tips saya adalah temukan dulu konteks kejadiannya present atau past. Present, masih ada yang bilang past. Ini present ya. Taunya dari mana? Ini dia. Adi diterima. Di sini pakai is, present. Dan kalau seseorang diterima di kuliahan, di universitas, senengnya pasti ya saat ini, karena ini juga the present ya. Berarti ini konteksnya adalah present. Kalau konteks kejadiannya present, berarti hempas jawaban yang past tense. Hempas yang past tense. Coba bantuin saya. Hempas jawaban apa dan apa? Mana yang harus dihempas? Ada 3 yang harus dihempas. Kalian tahu yang mana? Coba tuliskan hempas apa, apa, dan apa. Ada 3 yang bisa. Yuki bilang B, C, D. Mak Manis juga B, C, D. Mana yang dihempas? Kak Evelyn, oke. Riko, sedikit hempas B, C, D. B, C, D. Oke. Good. Jadi B ini lampau. Kemudian C, have to lampau. Good job. Ya, good job sekali. Kalau kalian tadi nggak bisa, sekarang bisa. Berarti kalian hebat. Oke, tinggal A dan E. Menurut kalian jawabannya apa? 30 detik ya, silakan. What's number 21? Is to be atau must be?
Kapan jawabannya E, Ungu jawabannya E, A artinya apa? Is to be, yaitu dia pakai simple present aja gitu. Berarti 100%. Kita yakin 100%. Kak, thank you banget buat gift-nya. Semua gift yang masuk sini bakal kita salurkan ke teman-teman di Palestina. Oke, guys. Nah, kita ini ya, jadi jawabannya itu yang E. Kenapa E? Karena artinya adalah pasti gitu. Pasti gitu. Dan di sini is to be, ya di sini aturan tuh sudah 100% mutlak ya, mutlak. He is very excited. Nah, kalau di sini, kalau must be, pasti, itu ada celahnya untuk tidak. Jadi kayak 99% gitu ya. Bedanya di situ. Now, number 22, the thief into the room through the window because there are footprints near the window. Nah, ini hati-hati ya. Footprints-nya atau jejak kakinya itu bisa dilihat saat ini. Tapi break into the room, ya, get into the room, masuknya si pencuri present atau past? Coba. Yang masih bingung, jawab pertanyaan saya dulu. Past atau present si pencurinya? In the past. Oke, good job. Ya, kalau past berarti bantu saya untuk hempas jawaban apa dan apa yang salah. Thank you banget buat gift-nya. Yang salah mana? Yang present ya, yang present itu mana? B, E. B sama E. Masih ada lagi? Masih ada lagi? C. Would rather ini memilih ya, lebih suka. Jadi ini present. Oke, jadi tinggal A dan D. Oke, jawabannya apa? Silakan jawabannya apa? 30 detik dari sekarang. Silakan. Ayo guys. Sambil tutup layarnya sampai 15.000, 10.000, 20.000, 25.000 nanti kita bakal bagi link TOEFL preparation buat kalian karena kalian udah ikhlas untuk jawab-jawab, ikhlas untuk tap-tap layarnya guys. Thank you very much. What's your answer? Masih ada 8 detik. Iyo, Didi nggak tuh? Mengantuk saya. Tapi ini harus selesai 30 soal. Oke guys, what's your answer? Jadi seperti yang tadi, kalau was to get berarti 100% benar. Kalau di sini kita mengambil kesimpulan, ada 99% doang ya. Must have got, ya pasti gitu. Ini merupakan inference kita. Next, number 33. What's number 33? Buat teman-teman yang ini, yang sampai akhir live streaming, kita nanti bakal bagi link soal PDF ini ya. Jadi stay tune aja kalian guys. Dan follow akun saya. Jawabannya apa? Nomor 23. Your son will be operated on tomorrow morning. He have a good rest tonight. Ini berarti kejadiannya present atau future menurut kalian? Future kata Lamba Gitar, present kata Kak Eriko. Di sini will, tomorrow. Kemudian di sini ada tidurnya tonight, malam ini. Berarti future ya, bukan present ya. Kalau future di sini ada have, would rather memilih, must pasti, harus, can dapat, may mungkin, might mungkin. Jadi jawabannya mana? Silakan. Yuk, 30 detik dari sekarang. Oke guys, what's your answer for number 23? Oke, udah banyak yang jawab Mas ya, tapi masih ada waktu 20 detik, silakan. Jawabannya apa guys? Dua 23.
Habis waktunya, yuk silakan ya. Kalau might artinya mungkin, may juga mungkin, can itu artinya dapat, must artinya harus. Jadi jawabannya yang ini. Would rather artinya would rather tuh lebih suka ya. Next 24, the traffic regulations, aturan lalu lintas di Amerika Serikat are different from. Ini from bukan from. Different from those in Indonesia. Di Amerika, you drive. Oke, ini tentang regulasi dan ini pasti present ya. Karena regulasi selalu present, selalu terjadi. Kebenaran umum. Nah, ini pasti salah ya, E. Jadi jawabannya apa? Silakan 30 detik, yuk. Yang tahu langsung tulis jawabannya, dan buat teman-teman di sini kita nanti bakal bagi link ini ya, soal ya, buat kalian ngerjain. Yang model, yang test preparation, sudah ada pembahasannya, oke? Jadi jawabannya apa? Buat yang mau belajar bareng sama saya private, masih ada waktu untuk belajar sama kalian, silakan aja DM ya guys. Jadi di sini kalau aturan itu pasti harus, ya enggak? Pasti harus kalau peraturan. Jadi jawabannya C untuk nomor. Nah, ada yang bilang can ya. Can itu dapat. Kalau dapat tuh berarti bisa milih gitu kan. Kalau mau di kanan ya di kanan, kalau mau di kiri ya di kiri. Tapi ini kan regulasi atau peraturan. Jadi harus gitu ya. Next number 25. Oke, ini adalah halaman terakhir dan kita mau 255 ya guys. Silakan. Oke, Adi is usually punctual. Punctual itu artinya tepat waktu. Oh, udah 15 ya. Kita bakal bagi ya. Thank you banget buat yang udah dapat player guys. Siap-siap nih buat teman-teman yang baru gabung. Apa nih, ada pembagian apa nih? Pembagian sembako. Kita bakal bagi 2 link untuk tes preparation. Ada 40 soal dibagi 2. Jadi 20-20. Oke guys. Silakan, ini link pertama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, udah? Oke, udah. Sekarang nih link yang kedua. Silakan. 1, 2, 3. Jangan di-scan ya. Kalau di-scan kalian keluar nanti. Nggak selesai live streaming ini. Nanti saja kita bakal kasih link lagi. Jadi stay tune di sini sampai nomor 30. Adi is usually punctual. Punctual itu artinya tepat waktu, ya kan? Kemudian, but we have been waiting for him for an hour now. Jadi si adiknya terlambat ya. Kalau punctual tuh tepat waktu artinya. Kemudian he in traffic jam. Kapan terjebak macetnya kira-kira? Kira-kira terjebak macetnya kapan menurut kalian? Present atau past? Jadi menurut kalian present atau past? Present, betul ya. Analisa yang tepat. Jadi di sini, nah sekarang. Oke. Jadi kalau present, mari kita hempas. Nah ini D. Ini lampau, used to juga lampau. Nah, oke. May ini lampaunya dari may have verb 3, kemudian di sini verb 2. Oke guys, silakan A, B, atau C. Ini yang dari tadi menyimak, yang dari tadi nyatet, saya yakin tinggal melihat catatannya. Buat teman-teman yang belum follow saya, besok kita jam 10 ya. Jam 10 malam mulai belajar, dan kalau kalian menyimak dengan baik, kalian tuh sama seperti kursus beneran loh ya. Saya kasih kelas itu biasanya 1 jam, 1,5 jam ya, kayak begini ini bahasnya di kelas. Oke guys, so apa nih kira-kira jawaban kalian? Dan kita nanti bakal bagi link soalnya guys ya. Oke, habis waktunya guys, habis belajar apa besok? Besok apa ya? Lupa saya. Jadi di sini artinya kalau had better artinya sebaiknya. Ini sama seperti
B. A dan B salah, maksudnya A dan B sama, jadi nggak mungkin jawabannya 2. Jadi jawabannya C ya. Next. Kemungkinan sih besok kalau nggak adjective clause ya kita tentang participle. Kayaknya itu yang belum. 26. I'm going to Dila's house. I hope she's home. Itu ada for, mana coba? Kita lihat. Mana? Bentar Kak, sebenarnya tadi bentar ya apa? Bentar Kak, sebelumnya tadi jadi artinya apa? Ini. Ini bentar ya teman-teman ya. Adi biasanya tepat waktu tapi kita udah nunggu di sini selama 1 jam. Dia pasti kejebak macet sekarang ini gitu. Itu tadi itu ada must itu harus ya toh. Tapi ada juga suatu kesimpulan gitu ya, present inference. Sekarang nomor 26, I'm going to Dila's house. I hope she's home. She, B. I saw her studying in the library 10 minutes ago. Nah, menurut kalian kejadian ini present atau past? Nggak mungkin kayak gitu ya di sini. Ini negatif ya, model dengan negatif. Betul, ini present ya. Present. So, yang mana kira-kira present? Ya, betul. 1, 2, 3, 30 detik dari sekarang ya, silakan. Hati-hati ya. Eh, 7 detik, 70, 7 detik, 70 nggak tuh. Asli ngantuk nih guys, hostnya guys. Time's up ya. Di sini yang diinginkan adalah nggak mungkin gitu. Saya mau ke rumahnya Dila. Mudah-mudahan dia di rumah. Nggak mungkin gitu. Jadi kalau nggak mungkin jawabannya adalah ini. Nggak mungkin, can't be ya. Kalau mason artinya nggak boleh. Bukan tidak harus tapi nggak boleh ya. Jadi ini artinya tidak boleh. Kalau has kalau tidak harus itu kayak gini, don't have to. Don't have to artinya tidak harus. Oke, ya. Tapi kalau mustn't artinya jadi tidak boleh. Kalau might artinya mungkin. Can't artinya nggak mungkin. Ini mungkin nih artinya tidak mungkin. Jadi jawabannya itu ya. Next. Berikutnya. Ini buat teman-teman yang mau mengulang kembali ya live streaming ini. Misalnya akan kita upload di YouTube ini, KMD. Nggak diedit tengah-tengahnya karena saya nggak bisa ngedit gitu. Kita paling cuma motong di depan gitu doang. Merapikan atas bawah gitu doang. Jadi kalian seperti mendengarkan live streaming. 27. Jawabannya apa? I heard Nana speak English, French, Dutch, and even Japanese to tourists. He, the best tourist guide. Nah, ini pasti present ya. Kebetulan jawabannya present semua. Apakah ada yang bisa dihempas di sini? Ada 2 jawaban yang bisa dihempas karena artinya sama. Apakah kalian tahu? Apakah kalian tahu jawaban apa yang sama ya di sini? Yang bisa kita hempas. Bantuin saya untuk memilih. A dan D artinya sama, betul. Kalau kalian menyimak dari tadi, kalian mencatat, saya yakin kalian ingat ya. Kemudian di sini ada must be, had better. Oh, ini ada 3. Had better pun juga dicoret ya, karena artinya sama. Should be, had better, ought to, ya artinya sama. Silakan B atau yang menurut kalian ya. Gaskan 30 detik dari sekarang. Oke guys, what's number 27? Sambil tatap layarnya sampai 20.000.
Thank you banget buat yang udah tap-tap layarnya, udah jawab-jawab di sini dari tadi. Masih ada 15 detik buat yang belum jawab ya, belum jawab. Apa? Apa artinya ini? Apa jawabannya? Yuk, gaskan. Bub 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 katanya. Habis. Oke, so jawabannya di sini adalah B ya, must be, pasti dia adalah the best tourist. Would rather artinya memilih ya, lebih suka. 28. Being an outgoing person, Agam his time with friends on Saturday night. Dan, nah, kalau kayak gini, satu, ini ngomongin fakta tentang si Agam, berarti dia present. Oke. Oke, kalau present apakah ada yang lampau di sini? Coba, ada 2 yang lampau, kira-kira mana yang harus dihempas, guys? Bantuin saya. Apakah kalian tahu yang harus dihempas duluan mana? Kita bantuin untuk coret. B dan E katanya. C dan D. Would rather spend. Ada 2, C dan D, betul ya. Ini past tense ya. Oke, could have verb 3. Nah, jadi might be spending atau would rather atau had better. Oke guys, 30 detik dari sekarang. Yang udah tahu jawabannya boleh ya. Boleh tap-tap layarnya sambil menimbang-nimbang apakah mau ganti jawaban apa enggak ya guys ya. Apakah jawabannya salah ya? Boleh, masih ada 14 detik. B. Oke, kayaknya B ini ya jawabannya. Setuju nggak kalian? Yang belum jawab siapa coba? Yang belum follow saya siapa? Ayo ketahuan, ayo belum follow saya. Jawabannya adalah jeng. Jawabannya yang B ya, would rather spend. Apa artinya? Would rather spend tuh lebih suka. Ini adalah preference ya. Kalau had better artinya sebaiknya. Dia merupakan saran ya. Oke, this one is 29. Mana? Lebih suka daripada, iya betul, itu yang had better. Now, number 29. What's number 29? You, the gathering, ingat ya teman-teman, jangan pergi kemana-mana dulu, karena bentar lagi kita mau kasih link soal untuk models ini. Ya, 30 soal buat kalian yang dari tadi nyimak. Oke guys, what's number 29? You, the gathering, some old friends of ours were there. Ada should attend, can attend, should have attended, might have attended, kayak gimana? Konteks waktunya present atau past menurut kalian? Kok present? Nih loh, ya, past. Kalau happen in the past, berarti jawaban yang bisa dihempas adalah apa dong? Bantuin saya guys. Mana yang harus dihempas, apa dan apa? Ayo. A, B, dan E katanya. Setuju nggak kalian? Karopo. Oke, A, B. Oke, betul. A, present. Can, present. Sama E, present. Good. Ya. C atau D. Artinya apa? Ayo, siapa yang tadi mencatat? Kalian pasti bisa nih. Kalau tadi kalian nyatet pasti bisa. Oke. Kok 5 detik? Oh, 5 menit. Silakan 30 detik. Tapi udah berjalan ya. Silakan. 20 detik ya. Kalau might itu artinya mungkin, kalau should itu berarti ada regret. So, what's your answer? Loh, kok masih ada yang jawab B? B enggak ya. Habis.
Jadi di sini yang tepat adalah dia seharusnya ikut gitu. Kalau yang dia artinya mungkin. Oke, next. 30 and this is the last number. Tap-tap layarnya sampai 20.000. Okay guys, it is surprising that he wasn't seriously hurt even though he was thrown off his motorbike. He a good helmet at that time. Ada must have worn. Nah, di sini ada time berarti konteks waktunya present atau past. Ya, yang masih bingung coba jawab pertanyaan saya dulu nih. Titik-titik kata kerja di sini itu rujukannya ke at that time ya. Berarti in the past. Oke, good job. Kalau pas berarti kita bisa pas mana nih? Yang model presentnya mana coba? Coba bantuin saya. Miss lihat nomor 29 boleh nanti ya. B, oke. Kemudian D sama E. B dan E itu present, betul sekali. Jadi tinggal A dan C. Oke. Ya, what's your answer? Must have worn atau should have worn? 30 detik dari sekarang, silakan. Jawab seikhlas kalian ya guys. Karena kalau salah itu ikhlasin aja gitu loh maksudnya. Ya. Buat teman-teman yang baru hadir di sini belum follow saya tuh siapa? Ayo ketahuan, ayo. Kita live streaming setiap hari jam 10, dari jam 10 ya. Karena ini sebentar lagi mau selesai. Kalian kalau ini kita besok mulai lagi insya Allah dari jam 10 malam. Dan jawabannya adalah jeng-jeng. Nah, karena di sini ada inference ya. Inference atau kesimpulan dari kejadian lampau, jadi jawabannya A. Must have worn, pasti waktu itu dia pakai helm yang bagus gitu. Must have worn. Kemudian kalau should have worn itu tunggu sebentar. Ini menurut kalian menyayangkan atau menyayangkan atau memberikan inference nih? Menyimpulkan, iya betul. Jadi karena dia itu terlempar ya, tapi dia nggak apa-apa gitu. Itu inference. Betul sekali. Jadi jawabannya A. Oke guys. Thank you banget buat teman-teman yang udah luar biasa. Siapa yang tadi nggak bisa jadi bisa? Ayo. Did you learn something here guys? Did you learn something here? Siapa yang tadi nggak bisa, akhirnya terus bisa? Oh, Miss nomor 29. Itu materi apa? Baru masuk. Ini adalah materi model. Iya. Ya, mudah-mudahan kalian mendapatkan yang ini ya. Dan saya mau bagi link. Silakan kalian screenshot, siap-siap. Ini adalah link praktis tes 1 dulu ya. Link praktis tes 1 dulu. Di sini ada 20 soal. Sentence completion 1, 2, 3 sudah ada dengan jawabannya dan maksudnya dengan kunci jawab. Dengan pembahasan, kunci dan pembahasannya tapi di YouTube gitu. Dan nanti kalian dapat nilai dapat feedback nilai ya. Kalian udah bisa apa belum ngerjain soal itu. Oke? Ini adalah soal yang kedua, udah 1, 2, 3. Thank you banget. Dan kita mau kasih link terakhir yaitu link dari soal ini ya. Silakan guys. Ini ya. Semuanya screenshot. Bisa ada grup private. Silakan DM, ada grup private. Silakan DM aja. 1, 2, 3. Ini yang models ya. Ini yang model. Soal yang kita bahas tadi. Itu kalau kalian mau ngerjain dari awal, dari nomor 1 sampai nomor 30. Nanti sudah ada feedbacknya kalian bener berapa. Terus kalian tuh kemampuannya kayak gimana. Terus nanti ada pembahasannya dan ada kuncinya. Oke, thank you banget buat soalnya ada tes maksudnya ada kelas private-nya. Ada, kalau kalian mau private untuk persiapan tes BUMN, silakan aja DM ya. Oke.
Kita akhiri dengan hamdalah sama-sama guys. Saya mengantuk banget guys. Thank you banget buat kalian yang luar biasa. Akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Yang baru gabung siapa? Udah selesai besok jam 10 ya. Besok dari jam 22. Oke. Bye. Assalamualaikum. 1, 2, 3. Oh iya, lupa saya. Lupa. Ini buat teman-teman yang baru bergabung, follow aja akun saya. Besok kita live streaming dari jam 22. Yang mau lihat live streaming ini dan live streaming kemarin, misalnya pengen belajar sendiri, kalian bisa lihat di sini ya, di aplikasi merah. Karena durasinya panjang sekali, jadi nggak bisa saya masukkan di TikTok ya guys. Jadi silakan kalian ke aplikasi merah. Di sana seperti menyimak live streaming. Bye. Assalamualaikum.